warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Nadia dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 250201094. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa menuntut ilmu pada hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang pentingnya rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur adalah salah satu bentuk ibadah yang dicintai oleh Allah. Bersyukur di mana kita menerima tentang hal baik dan hal buruk, mau itu hal kecil maupun hal besar. Manusia seringkali fokus pada apa yang tidak dimiliki, seringkali mengeluh tentang adanya masalah dan apa yang tidak mereka dapatkan. Padahal di balik itu Allah sudah memberikan kita nikmat. Bahkan ketika kita menghitung nikmat yang sudah Allah beri, kita saja tidak mampu sebenarnya untuk menghitung apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Namun dengan adanya kekurangan rasa syukur di diri kita, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, yang dimana isinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu, namun jika kamu tidak bersyukur niscaya azabku lebih pedih untukmu. Ayat ini mengajarkan bahwa ucapan syukur tidak hanya sekadar alhamdulillah, namun juga harus kita wujudkan dalam setiap perbuatan. Di sini tuh contohnya rasa syukur kita selain dari kita mengucapkan alhamdulillah itu seperti kita mempunyai nikmat waktu untuk belajar, nikmat ibadah, nikmat kesehatan. Itu juga salah satu bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman yang dirahmati Allah, orang yang bersyukur hidupnya akan jauh lebih tenang dan lebih bahagia. Karena apa? Karena dengan rasa syukurnya itu dia merasa cukup atas apa yang sudah Allah berikan kepadanya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kenapa tuh mereka bisa bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan? Karena mereka tahu apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu adalah hal yang paling baik yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Baliknya nih, orang-orang yang tidak mempunyai rasa syukur atau nikmat syukur, itu tuh mereka tidak akan pernah merasakan kepuasan. Jadi mau itu mereka udah mempunyai harta, bahkan mempunyai segalanya, tapi mereka tetap tidak merasa puas dan tidak merasa cukup atas apa yang mereka punya. Itu salah satu bentuk tidak ada rasa syukur terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita bahwa kita harus melihat dunia ke bawah kita agar kita mempunyai rasa syukur terhadap apa yang sudah kita miliki sekarang. Sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman, hadis ini mengajarkan kita bahwa tidak boleh terlalu fokus membandingkan diri dengan orang lain yang memiliki apa yang tidak kita miliki, karena dengan itu kita akan kehilangan rasa syukur kita terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya nih, kita tuh seringkali merasa iri dengan apa yang orang lain miliki, tapi kita tidak miliki pencapaian yang dimiliki, mungkin kehidupan yang kelihatannya lebih bahagia daripada yang kita jalani. Itu tuh tidak baik untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita, karena itu bukan salah satu rasa syukur kepada diri kita, sehingga nanti kita bisa berburuk sangka kepada Allah bahwa kenapa sih Allah nggak kasih itu ke aku, nggak kasih nikmat itu ke aku. Jadi tolong hindari hal-hal itu ya teman-teman. Rasulullah SAW mengajarkan kita kenapa kita harus melihat kehidupan di bawah kita dalam perihal duniawi, karena kita harus sadar bahwa
Masih ada orang-orang yang lebih sulit daripada kita, jadi tolong perbanyak rasa syukur kita terhadap apa yang sudah kita miliki. Namun dalam perihal ibadah, kita harus melihat orang yang berada di atas kita, agar kita mendapatkan motivasi untuk kita lebih baik memperbaiki diri seterusnya. Teman-teman, dalam perihal dunia kita harus belajar bersyukur, sedangkan dalam perihal ibadah kita harus belajar untuk terus beribadah dan memperbanyak amal. Yang dirahmati Allah, rasa syukur dapat mendatangkan manfaat yang jauh lebih baik dalam kehidupan kita, yaitu kita tidak gampang stres. Biasanya orang yang rasa syukurnya lebih besar itu orang yang hidupnya akan kelihatan jauh lebih baik-baik saja, akan lebih bahagia, lebih tenang, terus tidak terfokus pada perihal duniawi. Ini itu, bersyukur juga membuat hubungan kita dengan sesama manusia menjadi lebih baik. Orang yang bersyukur akan mudah menghargai orang lain, bantuan dari orang lain, dan sopan terhadap orang lain. Karena itu, mulai hari ini mari kita biasakan bersyukur dalam hal apapun. Teman yang dirahmati Allah, terkadang kita hanya berpikir kebahagiaan hanya datang ketika keinginan kita tercapai. Padahal kebahagiaan yang paling nikmat itu ketika kita sudah merasakan nikmat syukur atas apa yang sudah diberikan. Ingatlah, rasa syukur adalah kunci kebahagiaan dari Allah agar nikmat Allah terus mengalir dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang mempunyai rasa syukur terhadap apa yang sudah ditetapkan untuk kita. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.